Assalamualaikum sekalian. Kali ini kita akan membahas instalasi listrik hanya menggunakan satu kabel. Dalam hal ini yang digunakan adalah kabel fase, sedangkan kabel netral tidak digunakan. Jadi hanya menggunakan satu single kabel ya. Ternyata yang seperti ini nih ada juga yang melakukan, dan mungkin ya cukup banyak ya, relatif ya, terutama di daerah pedesaan banyak yang mempraktekkan instalasi listrik seperti ini. Maunya sih mereka ingin menghemat kabel karena cukup hanya satu single kabel saja, yaitu kabel fase, sedangkan netralnya tidak digunakan. Nah, dia menggunakan netralnya itu memanfaatkan grounding ya, seperti ini. Apakah kondisi seperti ini bisa dilakukan atau apa pengaruhnya dan bahayanya apa? Mari kita bahas. Ya, kita kembali ke fungsi dulu ya. Kabel netral adalah saluran bertegangan mendekati nol sebagai referensi atau sebagai saluran arus balik menuju ke sumber tegangan. Sedangkan ground berfungsi sebagai pengantar saat terjadi konslet atau kebocoran arus listrik pada bodi peralatan menuju ke bumi. Ya, kalau instalasi listrik yang lengkap, ya, posisinya seperti ini. Ya. Sumber listrik kita katakanlah berasal dari trafo distribusi milik PLN. Ya. Kemudian menuju ke kWh meter milik pelanggan. Dari kWh meter kemudian menuju ke MCB box. Di sini ada MCB group dan dengan jumlah yang bervariasi. Dari situ kemudian listrik masuk ke peralatan-peralatan. Ya, pengantar yang lengkap itu ada pengantar fase, pengantar netral. Kalau di trafo distribusi, pengantar netralnya itu di grounding. Tapi kalau di konsumen, pengantar netral itu tidak di grounding ya. Groundingnya terpisah. Ada grounding tapi tidak digabung dengan netral. Ya. Jadi di sini RD-nya itu dari kWh meter terhubung ke MCB box, kemudian menuju ke batang konduktor yang ada di dalam tanah. Baru menuju ke stop kontak di peralatan-peralatan yang ada di instalasi rumah. Ini untuk instalasi yang lengkap ya, yang ideal. Kalau kita buka lagi trafo distribusi, dalemannya trafo distribusi itu seperti ini, yaitu di sini ada bilitan primer ya, kemudian bilitan sekunder. Bilitan primer itu tegangannya 20 kV, bilitan sekundernya tegangannya 380. Nah, di sini konsumen ada yang menggunakan 380, ada yang 220. Jadi kebanyakan adalah 220 ya. Di sini diambil yaitu titik fase dan netralnya. Di sini titik netral dari trafo distribusi itu yaitu yang di bagian sekundernya itu ditanahkan di arde. Sedangkan kalau di konsumen ardenya tidak di titik netral tapi di posisi tersendiri. Ini tegangannya adalah fase ke fase 380, kalau fase ke netral 220. Sekarang kalau kita kembali lagi ya, di sini wiringnya atau instalasinya seperti ini. Kemudian kita sederhanakan lagi. Tadi MCB box-nya kita keluarkan dulu. Kita sederhanakan untuk memudahkan kita menganalisa atau mempelajarinya. Kemudian kita sederhanakan lagi. kWh-nya kita buat seperti ini ya. Jadi arus mengalir dari trafo distribusi menuju kWh lewat saluran fase, kemudian masuk ke MCB group ya, MCB di MCB box, MCB rumah, baru ke stop kontak atau ke instalasi yang lainnya. Di sini posisi RD-nya dan posisi netralnya seperti ini, langsung ke trafo distribusi. Di sini ada arde untuk trafo distribusi, di rumah juga ada arde ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang rumah atau instalasi rumah yang tidak menggunakan netral ya, posisinya seperti ini. Netralnya dihilangkan di seluruh instalasi di dalam rumah. Jadi yang dimanfaatkan itu hanya pengantar di sini, pengantar arde ya. Kalau kita lihat arus yang mengalir ya seperti ini ya, arus mengalir
dari saluran fase menuju ke arde, kemudian lewat bumi ya, lewat bumi di sini harus kembali lagi ke sumbernya, yaitu di trafo distribusi. Sekarang kita lihat di sini di trafo distribusi itu tegangannya 220 di sini sumbernya, di sini 220. Cuman bisa dilihat di sini jarak antara trafo distribusi dengan konsumen itu berbeda-beda, bervariasi ya. Jadi dengan perbedaan jarak itu tiap konsumen, tiap rumah memiliki impedansi atau tahanan tanah yang berbeda-beda, sehingga apa yang terjadi di rumah tersebut bila menggunakan pengantar satu kabel akan terjadi tegangan drop ya. Jadi kalau di sini tegangannya 220, di rumah tersebut tegangannya bisa jatuh ya. Dan tiap rumah mungkin berbeda-beda tergantung dari jarak dari sumber trafo distribusi ini. Ya, jatuhnya bisa sampai 150 volt, 180 atau besaran tegangan yang lainnya. Dan tentu saja ini akan membahayakan peralatan-peralatan yang ada di rumah tersebut. Ya, ini baru kita bicara tentang tegangan drop yang terjadi akibat menggunakan satu kabel. Ya, tegangannya akan drop. Dengan tegangan drop itu arus dari peralatan tersebut akan naik. Nah, ini akan membahayakan peralatan di rumah tersebut bisa terbakar ya, karena arusnya naik dengan tegangan drop tersebut. Dayanya tetap. Inilah bahayanya menggunakan kabel hanya satu, karena saluran netralnya itu digantikan oleh arde ya. Dan di sini impedansi tanahnya itu berbeda-beda tergantung jarak dan juga kondisi tanahnya, sehingga tegangan drop terjadi di rumah tersebut. Ya demikian ya rekan-rekan sekalian, bahaya dari instalasi listrik hanya menggunakan satu kabel. Jadi jangan sampai melakukan hal seperti ini. Ini dari sudut tegangan drop saja sudah seperti ini, belum nanti efek-efek yang lainnya yang akan kita bahas di lain waktu. Efek misalkan kesetrumnya di mana atau hal-hal yang lain yang membahayakan. Ya, semoga uraian ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.